Hola amigos parantosku, Mahadam Angos. Di video kali ini Mimin akan membawakan sebuah alur cerita dari anime yang rilis pada tahun 2020 lalu yang berjudul Jujutsu Kaisen, di mana anime ini bercerita perjuangan seorang remaja yang berjuang melawan monster-monster aneh yang disebut dengan kutukan. Bagaimanakah keseruan ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja. Tapi sebelum mulai, harap cek dulu kuota kalian kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Scene dibuka dengan seorang pemuda bernama Itadori Yuji yang menelepon ke rumah sakit untuk menanyakan keadaan kakeknya. Tapi sang kakek nampak nggak mau bicara sama cucunya itu, dan karena itulah Yuji berkata kalau besok ia akan datang ke rumah sakit tersebut. Pada malam harinya, Shin memperlihatkan seorang pria yang mencari suatu benda terkutuk di dalam sebuah kotak kayu. Tapi setelah dibuka, ternyata kotak kayu tersebut kosong. Ia pun lalu menelpon seseorang memberitahukan keadaannya, yang bahkan orang di balik telepon itu menyuruh si pria jangan kembali sebelum menemukan apa yang ia cari. Pagi harinya kita akan dibawa ke SMA Sugisawa di mana si Yuji tadi bersekolah di sana. Si Yuji ini adalah anggota eskul yang anti mainstream di sekolah itu, yaitu eskul gaib, bersama dua seniornya yang bernama Sasaki dan juga Iguchi. Tapi kemudian mereka didatangi oleh ketua OSIS yang berniat mengambil ruangan eskul mereka karena katanya eskul gaib ini sama sekali nggak punya kegiatan. Mendengar itu, Sasaki pun lalu menceritakan sebuah mitos yang katanya anggota klub rugby sekolah mereka mendadak sakit semua setelah mendengar suara aneh saat semua anggota tim sedang latihan. Ia pun menunjukkan sebuah artikel lama di mana katanya 30 tahun yang lalu pegawai konstruksi bernama Yoshida tiba-tiba hilang saat membangun sekolah mereka. Di sana juga ditulis kalau Yoshida ini dibunuh oleh para penagih hutang karena nggak mampu membayar hutangnya yang banyak. Dan Sasaki bilang jika hantu Yoshida lah penyebab tim rugby sekolah mereka tiba-tiba sakit. Maka dari itu kegiatan eskul gaib adalah menyelidiki kasus tersebut. Namun si ketua OSIS bilang kalau penyebab para anggota rugby sakit adalah kutu parasit. Ia pun berkata jika mulai saat ini Yuji udah resmi bergabung jadi anggota eskul atletik, dan karena itulah dengan sisa anggota yang cuma 2 orang aja eskul gaib nggak bisa diteruskan. Yuji pun mengelak karena ia merasa nggak pernah mendaftar di eskul atletik, tapi ternyata itu adalah permintaan langsung dari pelatih atletik yang bernama Takagi yang juga datang ke tempat itu. Takagi bahkan udah berulang kali memaksa Yuji untuk ikut dalam turnamen nasional, tapi selalu ditolak oleh si Yuji. Hingga kemudian hari itu ia pun menantang Yuji untuk berlomba dengannya. Shin pun berpindah pada pria malam tadi yang masih mencari benda terkutuknya di sekolah Yuji, hingga ia lalu gak sengaja melihat si Yuji yang sedang berlomba dengan Takagi. Yuji bisa mengalahkan guru itu dengan lemparan olahraga tolak peluru dengan perbedaan yang sangat jauh. Melihat kemampuan Yuji, Sasaki sampai berkata jika lebih baik Yuji memilih eskul olahraga aja. Tapi Yuji dengan polosnya bilang ia ikut eskul gaib karena semua murid di sekolah itu emang wajib mengikuti eskul dan yang membuatnya mau bergabung. Karena saat pertama mendaftar, Sasaki pernah bilang Yuji boleh nitip nama aja tanpa harus datang. Walau begitu, Yuji bilang ia emang suka suasana di eskul gaib. Tanpa mereka sadari, pria tadi yang melihat kekuatan Yuji berkata Yuji bisa sekuat itu walau tanpa kekuatan kutukan. Gak lama Yuji pamit karena harus menjenguk kakeknya, dan saat lewat di depan pria tadi, pria itu merasakan aura benda terkutuk yang dia cari ada pada diri Yuji. Sesampainya di rumah sakit, kakek Yuji langsung menceramahinya di mana pria tua itu bilang Yuji harus selalu membantu orang dengan kekuatannya walau tanpa ucapan terima kasih sekalipun, agar kelak saat Yuji mati ia akan dikelilingi banyak orang tak seperti kakeknya itu. Dan gak diduga setelah menceramahi cucunya tersebut, kakek Yuji pun akhirnya meninggal. Saat Yuji sedang mengurus dokumen kakeknya di rumah sakit, pria tadi tahu-tahu datang dan bilang ia ingin berbicara kepada Yuji. Tanpa basa-basi, pria itu langsung mengatakan jika pusaka terkutuk yang Yuji bawa sangatlah berbahaya. Ia lalu menunjukkan fotonya pada Yuji dan Yuji mengaku kalau ia pernah memungut benda itu. Ia pun menjelaskan pada Yuji kalau sumber kutukan terbuat dari semua emosi negatif para manusia. Dan biasanya sering ditemui di tempat ramai seperti sekolah atau rumah sakit. Maka dari itu di tempat-tempat ramai sering dipasangi jimat yang terbuat dari kutukan juga. Tapi katanya itu sama aja melawan racun dengan racun.
Karena jika segel dari jimat kutukan udah melemah, malah akan mengundang kutukan lainnya untuk datang. Dan yang Yuji temukan adalah pusaka terkutuk tingkat tinggi yang konon akan mengundang datangnya kutukan lain. Yuji langsung memberikan kotaknya, tapi setelah dibuka ternyata kotak itu kosong karena salah satu senior Yuji udah mengambil isinya. Dan kedua senior itu saat ini berniat untuk menginap di sekolah. Shin lalu berpindah ke Sasaki dan Iguchi di mana dua orang ini terlihat sedang berusaha membuka segel yang ada di jimat kutukannya. Dan gak diduga setelah kertas segelnya dibuka, isinya adalah sepotong jari. Tak lama, listrik pun mati dengan sendirinya hingga kemudian. Sementara itu, di luar Yuji dan pria tadi udah sampai di depan sekolah. Pria itu melarang Yuji masuk karena katanya terlalu berbahaya. Sementara Sasaki sendiri terlihat sedang bersembunyi dari kejaran salah satu kutukan yang mengejarnya. Sedangkan Iguchi lalu terlihat kepalanya sedang digigit oleh kutukan lainnya. Pria tadi pun yang udah berhasil masuk ke dalam sekolah dicegat oleh makhluk aneh lain sampai kemudian ia bisa menciptakan kutukan berbentuk 2 ekor anjing suci. Pria itu pun lalu melihat Sasaki dan Iguchi yang udah ditangkap oleh para kutukan hingga akhirnya setelah Yuji berhasil menyelamatkan dua seniornya, pria itu pun membunuh kutukan tersebut. Yuji lalu nggak sengaja melihat benda kutukan yang terjatuh dari saku Sasaki yang pria itu bilang kutukan itu adalah jari milik seseorang bernama Ryomen Sukuna yang konon jika memakan jari itu bisa memberikan energi kutukan yang sangat kuat. Tapi tiba-tiba saat Yuji akan memberikan jari itu datang kutukan lain yang langsung menyerang si pria habis-habisan. Pria itu pun terpojok, tapi Yuji kemudian menolongnya yang tentu aja Yuji yang hanya manusia biasa kesulitan melawan makhluk tersebut. Hingga saat Yuji akan dimakan bersama jari kutukan milik Sukuna, Yuji malah memakan jari itu terlebih dahulu. Dan setelahnya Yuji pun bisa memusnahkan makhluk itu hanya dalam 1 kali serangan aja. Yuji yang udah menelan jarinya tampak dikuasai oleh pemilik jari tersebut yang tadi dibilang bernama Ryomen Sukuna. Tapi saat si pria akan membunuh Yuji, tiba-tiba aja kesadaran Yuji udah kembali hingga kemudian datang pria lain yang ia panggil dengan sebutan Guru Gojo. Yang katanya si Gojo ini nggak sengaja lewat sekolah itu. Gojo langsung bertanya di mana jari Sukunanya dan dengan polos Yuji menjawab jika ia telah memakannya. Gojo lalu menitipkan belanjaannya pada pria tadi yang ia panggil dengan nama Megumi. Bersamaan dengan itu Yuji kembali berubah dan langsung menyerang Gojo. Tapi epiknya si Gojo malah terlihat sedang mempermainkan Yuji yang lagi dikuasai oleh Sukuna. Hingga kemudian keduanya pun bertarung sampai menghancurkan bangunan sekolah. Tapi nggak lama si Sukuna bicara sendiri dan berkata kalau ia nggak bisa sepenuhnya menguasai tubuh milik Yuji, sampai kesadaran Yuji pun kemudian bisa bangkit kembali. Gojo lalu bilang itu sebuah keajaiban karena Yuji bisa mengembalikan kesadarannya saat sedang dikuasai Sukuna dan kemudian ia pun membuat Yuji pingsan. Gojo lalu bilang pada Megumi kalau Yuji yang sekarang udah jadi wadah Sukuna harus dieksekusi, tapi si Megumi memohon agar Gojo nggak membunuhnya. Yuji pun dibawa ke suatu tempat dan Gojo bilang jika eksekusinya bukan nggak jadi tapi cuma ditunda aja. Ia lalu menunjukkan jari Sukuna lain yang katanya semua jari Sukuna ada 20 buah. Sedangkan tempat Gojo yang bernama Jujutsu memiliki 6 buah diantaranya. Jari Sukuna itu sangat kuat, bahkan Gojo aja nggak sanggup menghancurkannya. Tapi jika jarinya menemukan wadah seperti Yuji, konon dengan membunuh wadahnya maka jari Sukuna akan ikut mati. Sebenarnya para tetua Jujutsu menyuruh Gojo untuk segera membunuh Yuji, tapi ia punya usul bagaimana kalau Yuji dibiarkan hidup aja sampai ke-20 jari Sukunanya berhasil dikumpulkan. Dan setelah itu ia akan menyuruh Yuji memakan semua jarinya. Dan setelah semua jari berhasil dimakan, tentu Yuji yang berperan sebagai wadah akan dibunuh agar semua jari Sukuna ikut mati bersamanya. Keesokan harinya Yuji pun menjenguk Iguchi yang sedang dirawat di rumah sakit. Sasaki nampak menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi sama Iguchi. Sasaki yang nggak tahu kalau Yuji yang udah menolong mereka lalu menceritakan apa yang telah terjadi. Dan si Yuji lalu bilang kalau besok seseorang yang bisa menyembuhkan Iguchi akan datang dan ia pun kemudian pergi meninggalkan Sasaki. Yuji ternyata pergi ke pengkremasian kakeknya bersama Gojo di mana Gojo menanyakan pilihan Yuji apakah ia bersedia ikut mengumpulkan jari-jari Sukuna.
Dan gak lama tanpa menjawab apapun, Yuji meminta jari yang dibawa oleh Gojo dan kemudian kembali memakannya. Saat Gojo udah bersiaga karena takut Yuji mengamuk, ternyata Yuji masih bisa mengendalikan dirinya. Dan melihat itu, Gojo berkata dalam hatinya jika selama ratusan tahun baru kali ini ia melihat orang seberbakat Yuji. Dan setelahnya Yuji akhirnya memutuskan akan membantu mencari semua jari Sukuna karena pesan terakhir kakeknya yang meminta Yuji membantu orang lain, dan bahkan ia nggak peduli jika setelahnya dirinya harus tetap dieksekusi. Megumi lalu datang ke sana juga dan menyuruh Yuji bersiap karena ia akan segera pindah ke sekolah Jujutsu yang ada di Tokyo. Yuji lalu menuju sekolah Jujutsu yang berada di pegunungan bersama Gojo, sedang Megumi harus mengobati lukanya. Gojo lalu bilang kalau Jujutsu adalah salah satu dari 2 sekolah yang mempelajari kutukan. Tapi masyarakat sekitar hanya tahu jika sekolah itu hanyalah sekolah biasa. Ia juga bilang jika banyak penyihir Jujutsu yang udah lulus menjadikan sekolah itu sebagai markas mereka. Gojo lalu menceritakan legenda Sukuna yang katanya ia adalah dewa ganas yang mempunyai 2 wajah dan 4 lengan. Walau dulunya konon Sukuna ini adalah seorang manusia. Pada 1000 tahun yang lalu, Sukuna si raja para kutukan bertarung melawan para penyihir Jujutsu, tapi semua penyihir itu bisa ia kalahkan. Bahkan setelah kematiannya, Sukuna menyebarkan potongan-potongan jarinya sebagai pusaka terkutuk, membuat para penyihir tetap nggak bisa memusnahkannya. Yuji lalu dibawa ke hadapan kepala sekolah yang bernama Yaga Masamichi. Setelah bertemu kepala sekolah, Yuji diantar ke kamar dan diberitahu jika saat ini anak kelas 2 dan kelas 3 di sekolah mereka sedang tak ada di tempat, jadi sekolah akan terasa sepi. Gojo pun memberitahukan jika selama ini mencari jari-jari Sukuna sangatlah sulit, tapi karena sekarang ada Yuji, karena jari-jari yang udah Yuji makan otomatis akan bisa mendeteksi keberadaan jari lainnya. Setelah itu Yuji keluar dari kamarnya yang ternyata kamar Megumi tepat berada di sebelahnya. Gojo lalu bilang pada 2 muridnya itu jika besok mereka akan menjemput siswa kelas 1 lainnya. Keesokan harinya Yuji dan Megumi menjemput siswa baru itu, dan si Yuji berkata kenapa siswa kelas 1 di sekolah mereka cuma ada 3 orang aja. Dan Megumi menjawab itu karena nggak semua orang bisa melihat kutukan. Nggak lama, si Gojo pun memperkenalkan teman baru mereka yang ternyata adalah seorang gadis bernama Kugisaki Nobara. Si Gojo langsung mengajak ketiga muridnya itu menuju sebuah gedung yang katanya dipenuhi oleh kutukan. Dan ia melakukan itu untuk menguji kemampuan para muridnya itu. Gojo menguruh Yuji dan Nobara untuk membasmi kutukan di gedung itu, dan karena Yuji belum bisa menggunakan kekuatan, maka Gojo memberikan sebuah pisau yang katanya senjata terkutuk pembasmi iblis. Gojo pun mengingatkan Yuji jangan memakai kekuatan Sukuna dalam dirinya karena itu sangatlah berbahaya. Keduanya pun lalu masuk ke dalam gedung itu. Nobara langsung menyarankan agar mereka berpencar aja. Setelah Nobara pergi, Yuji langsung diserang oleh salah satu kutukan, tapi ia bisa membasmi kutukan itu menggunakan pisau yang diberikan Gojo. Sementara si Nobara langsung mengeluarkan senjatanya yang berupa palu dan paku, langsung menyerang salah satu manekin yang ia temukan, yang ternyata manekin itu adalah kutukan yang sedang menyamar. Hingga setelahnya ia melihat seorang anak kecil yang terlihat ketakutan sedang bersembunyi di ruangan itu. Tak lama anak itu pun ditangkap oleh kutukan lain, membuat Nobara kesulitan menyerangnya. Nobara pun lalu menjatuhkan senjatanya dan menyuruh si kutukan melepaskan anak itu. Tapi tiba-tiba Yuji menjebol tembok dan berhasil menyelamatkan anak tersebut. Si kutukan yang tangannya berhasil dipotong pun mencoba kabur dari sana. Tapi Nobara lalu mengeluarkan sebuah boneka jerami yang ia taruh di potongan tangan si kutukan, dan dengan menusuk boneka itu menggunakan pakunya, si kutukan auto terkena santet jarak jauh hingga ia pun harus hancur. Scene selanjutnya memperlihatkan masa kecil si Nobara, di mana saat kecil ia berkenalan dengan seorang anak perempuan pindahan dari Tokyo bernama Saori tanpa saus tiram. Tapi di desanya Saori nggak punya teman selain Nobara karena orang-orang menganggap jika semua orang kota itu sombong dan sering merendahkan orang-orang desa. Bahkan dengan seenaknya mereka mengusir Saori dan keluarganya dari desa itu. Dan karena itu si Nobara bilang sama Yuji kalau ia nggak suka pedesaan dan alasannya bergabung dengan Jujutsu agar ia bisa pindah dari desanya ke kota, tepatnya sekolah Jujutsu yang ada di Tokyo, tanpa ia harus mengeluarkan uang banyak. Setelahnya mereka pun mengantarkan anak tadi pulang ke rumahnya. Shin kemudian berpindah ke pusat rehabilitasi di kota Tokyo, di mana di sana muncul benda kutukan yang mirip dengan janin yang bahkan bisa dilihat orang-orang di tempat itu, dan part 1 pun selesai.
Oke, selesai part satunya, datang lagi besok untuk lanjutan ceritanya. Dan karena videonya udah habis, gue undur-undur dan gak yakin movie pamit.